Halo guys. Nah, ya nggak apa-apa. Kayak gitu aja. Kok gitu? Apa? Udah kerekam. Zombie apocalypse. Halo guys, oke, welcome to our vlog. Kita dari tim Zero. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih bareng teman kita, ada Andri Oke, halo guys. sama Arni juga. Sebelum kita mulai nih masuk ke pembahasan kita, mau ngobrol-ngobrol santai aja. Gue mau nanya nih Andri, gimana kabarnya Andri? Oke, Bang Nisan, saya sehat. Ya, sampai sekarang dengan kondisi saya masih bisa bekerja dan saya masih fine. Oke, masih bisa masuk lah ya, Iya. beraktivitas seperti Iya, biasa. masih bisa beraktivitas, Bang. Kalau Arni gimana? Ya puji Tuhan selama ini masih sehat, masih kuat, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Ya masih bisa santai lah ya jalan kerja. Oke nih kita mau cerita-cerita sedikit nih. Kita bahas keseruan kita bekerja di kontak center BTPN itu kayak gimana, kesehariannya kita kerja kayak gimana. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kita di kontak center itu tujuannya ngapain sih? Boleh mungkin Arni jawabnya, kita kerjanya kayak gimana? Tujuan kita bekerja di contact center itu kita melayani nasabah. Ya. Nasabah tapi bukan secara langsung, maksudnya Oke. nggak Bisa secara via telepon langsung. mungkin ya, ada via. Layanannya apa aja sih kalau di BTPN? Kalau di BTPN ada call, ada chat, email, Twitter. Oh gitu ya, jadi cukup lengkap lah ya kita bekerja di Bank BTPN. Menghandle nasabah itu ada beberapa cara, ada dengan telepon, nasabah bisa telepon ke kita, bisa melalui email, chat di aplikasi juga ya. Iya, Bang. Kalau dari Arni sendiri nih gimana? Kalau dari sisi keseruannya sendiri nih, kita kan kerja handle nasabah, ada yang dari telepon tadi, ada yang dari chat email. Kalau Arni sendiri dari bagian apa Chat. nih? Kalau Oh bagian dari chat ya? chat, iya. Oh dari chat. Selama di chat, selama kerja ya, keseruannya bekerja itu di floor itu kayak gimana sih? Kalau keseruannya sih gimana ya? Kan kalau chat itu kita ngetik gitu. Jadi serunya itu kalau misalnya lagi handle nasabah dan itu lagi nasabahnya itu enak gitu, baik. Nah itu seru. Terus apalagi kalau misalnya lagi feeling, nah seru aja Iya. gitu ngetik cepat. Penasaran kita ya kan, guys? Terus itu dari sisi chat. Kalau misalnya dari call itu serunya kita ngomong langsung sama nasabahnya, itu seru. Terus kalau dari Twitter juga, karena aku handle Twitter juga, jadi kalau dari Twitter itu justru lebih seru lagi karena di situ anak milenial semua kayak Oh, gitu. oke. Berarti dari Twitter Ada pengguna-pengguna keseruan. milenial gitu ya? Ada keseruan masing-masing lah di semua itu. Semua channel ya Ya. maksudnya ya. Semuanya. Terus juga Andri nih, Iya, Bang. selama handle itu kan tadi dari jelasin juga sama Arni, ada yang handle dari chat, ketemu nasabahnya, otomatis semua nasabah itu tipikalnya beda-beda nih. Iya, benar, Bang. Nah, Beda-beda. nasabah yang paling nggak bisa dilupain saat handle chat seperti apa sih? Ada mungkin nasabah yang udah marah-marah, nangis atau gimana? Ya, Sampai sekarang masih diingat. Ya, sekarang kesannya sih kalau terkait case yang nggak bisa dilupain di jenis ya, itu case-nya namanya itu take over. Jadi di mana take over ini ya namanya juga kan mengatasnamakan jenis ini. Jadi kita penasaran Ya, dong masih siapa dasar. sih sebenarnya yang mengatasnamakan jenis ini. Jadi dikarenakan ya kita kan ada menurut SOP gitu kan. Jadi harus kita bantu nasabahnya seperti apa. Nah kebetulan nasabahnya ya service-nya ya gagal gitu kan. Jadi mereka itu harus dibantu, jangan menuju ke lokasi ataupun ke service point. Jadi mereka itu kayak sederhana untuk dibantu melalui call aja. Seperti itu sih Bang, kalau menurutku kesannya itu mereka itu ya minta tolong aja dibantu. Dibantu ya. Iya. Saya jauh lokasinya ke service point sana, service ini katanya seperti itu. Tapi dari sisi kita yang handle nasabah, harusnya kita juga bisa mengedukasi nasabahnya Iya. kan, buat data-data keamanannya, Iya. biar nggak di-share ke orang Iya, lain, biar betul, nggak Bang. diinformasiin. Iya, betul. Dan juga mungkin kebanyakan nasabah yang akunnya di take over, Iya. mungkin karena belum terlalu paham Iya. pentingnya data-data di rekening itu kayak Iya, gimana. padahal dari Gitu itu ya. kan sifatnya pribadi, Iya, kan, benar, rahasia, itu tidak diinformasikan kepada siapapun. Namanya juga finansial ya kan, ya teman Iya, guys. benar-benar. Terus mungkin terakhir nih, kesan dan pesannya kayak gimana sih mungkin dari Arni dulu selama bekerja di Bank BTPN, mungkin ada harapan ke depannya kayak gimana?
pesan dan kalau aku sih pesannya seru gitu ya bang, apalagi kita punya teman yang asik. Walaupun misalnya kita lagi handle nasabah, kita kadang ngobrol juga, misalnya gimana nasabahmu gitu. Terus temennya juga lucu-lucu, SA-nya juga gitu, jadi kayak saudara aja gitu, nggak ada batasan. Kekeluargaan itu ada ya kan? Nah, misalnya nggak ada senioritas, mau kamu SA, kamu agent, Iya. nggak ada senioritas, semuanya Kalau sama. jadi harapannya ke depannya apa sih? Ya harapannya ya semoga kita makin sukses. Ya juga kesehatan selalu juga harapannya itu ya. Ya kita jangan ada sehat selalu lah, pokoknya kita selalu diberkati. Terus rezeki kita selalu lancar lah. Jangan ada ya pokoknya yang negatif hindari lah. Ya positif thinking lah kita gitu. Seperti itu sih bang, kalau harapan saya ya lebih maju lah. Seperti itu bang. Mungkin sedikit nih mau bahas aja. Kita kan kerja nih melayani nasabah. Pasti ada dong tim yang menilai kita itu melayaninya gimana sih. Iya, benar. Kita itu sesuai standarnya nggak melayani nasabah. Mungkin ada informasi yang kita kasih ke nasabah yang nggak sesuai. Itu kan pasti ntar ada tim kalau monitoringnya tuh yang melakukan pengecekannya. Yang paling ini temuannya yang paling masih diingat sekarang apa? Mungkin dari Arni dulu. Mungkin dapat temuan nih. Temuannya, wah gue pernah kena temuan gini nih. Kalau aku sih, Ingat sampai sekarang. kalau aku kena temuan itu mungkin karena nggak fokus ya. Misalnya chat lagi 3 tab gitu misalnya. Jadi kita harus ngeladenin ngelayani nasabah 3 dalam satu waktu. Tiga Jadi nasabah dengan 3 nasabah. case yang berbeda mungkin ya. Jadi kita harus fokus. Tapi kalau misalnya kita nggak fokus, Iya. kita salah kasih jawaban misalnya harusnya 3 hari kerja, malah jadi 3 hari, 3 hari. jadinya salah. Jadi salah informasinya, Iya, salah betul, waktu Bang. ya. Sepele kan? Iya, kadang pun ya apa namanya salah type ya kan guys. Gitu Jadi sih. harus fokus sih, intinya harus Iya, fokus, fokus, terus teliti. harus kita kita pahami masalah nasabah itu sebenarnya apa gitu. Jangan sampai nasabahnya bilang A, kita jawabnya B. Kebutuhannya seperti apa sih gitu. Jadinya masalahnya nggak selesai kalau tengok. Kalau Andri sendiri gimana? Mungkin temuan atau error yang pernah didapat? Ya, iya sebenarnya kalau masalah temuan itu satu kurang teliti, kurang fokus. Kadang kan nama juga kita kan bagian lain chat, kadang ada masuk 5 nih nasabah nih yang kadang kita bikin salah case type. Dan yang nggak bisa dilupakan itu nanti 1 bulan itu ada 2 temuan gitu. Jadi momen yang paling gimana gitu, penasaran gitu. Agak Itu sih, ada Bang. rasa sedih juga Iya, ya. ada pasti ya, ya. kok bisa sih udah semaksimal mungkin saya bekerja gitu ya kan. Ya nama juga kita kan ada produktivitas ataupun target kita kan. Jadi ya 1 bulan ada 2 gitu kan. Ya di situ sih kadang ada penyesalan sih kenapa sih nggak hati-hati kerja gitu. Itu aja sih bang ke depannya. Kemudian bisa lebih baik lagi ya ke Iya. depannya ya, bisa lebih Iya. fokus lagi, bekerja lebih selesai lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Ke abang, ya, ke saya pribadi juga boleh, nggak apa-apa. Karena itu kan udah satu ya. Kalau dari aku kesan atau kesan sih kalau di ininya, kesan abang selama jadi SA itu gimana sih? Sekarang jadi SA udah berapa lama? Oh, kebetulan baru banget nih. Baru ya? Baru banget nih guys. Berapa lama? SA di tahun 2020 itu mulai kalau nggak salah dari bulan Mei. Nah, dari bulan Mei itu dari reguler dulu nih. Mulai dari reguler dulu, Ya. masuk ke SA reguler, habis itu mulai beradaptasi di sana, ngobrol sama SA yang sebelumnya buat nanya-nanya ini kalau case gini kita prosesnya kayak gimana Kak, prosedurnya kayak gimana. Kalau reguler kan paling biasanya buka blokir Berarti sebelumnya emang udah jadi SA ya? di reguler ya, di reguler. Kalau sekarang kebetulan udah di Genius. Berapa lama bang? Di Genius baru banget. Di Genius ini kurang lebih baru 1 bulanan lah. Buat di Genius tepatnya langsung di SA Koresponden. Nah, dan anak-anaknya pun beda nih. Oh, karakternya Beda. ya, Kalau di reguler itu kan rata-rata yang fresh graduate baru masuk kerja atau mungkin dulu punya pengalaman di bank lain dan baru masuk ke BTPN. Iya. Jadi istilahnya barulah Itu baru masuk. yang di experience lah. Betul, di BTPN. Kalau kita masuk ke Genius sekarang atau ke SDB, itu kan rata-rata agentnya udah pada lama ya, udah pada Oh iya, senior, di iya, produk iya. juga udah ngotot lah gitu istilahnya. Udah banyak pengalaman. Sebenarnya sama bang. Produk-produknya juga udah makin. Jadi gimana kalau menurut abang kan udah pernah jadi SA di
regular, pernah jadi SA di Jenius. Kalau menurut abang itu beda, lebih spesifik bedanya itu apa gitu? Oh, lebih Cara spesifiknya bedanya kalau di reguler itu kita benar-benar bentuk si agentnya ini, teman-teman kita ini buat bisa lebih mengikuti SOP yang berlaku dulu nih. Soalnya kan istilahnya adaptasi lah ya, teman-teman yang baru masuk ini, baru join ini, kita sama-sama bikin mereka nyaman bekerja. Nah di situ kita sisipin juga nih buat pengetahuan mereka, ntar kalau kayak ini, ntar modalnya kayak gini. Mungkin kalau temuan sering banyak di reguler, mungkin masalah verifikasi lah atau apalah, mungkin gara-gara itu teman-teman masih baru. Cuman bedanya antara reguler sama Jenius, mungkin SDB lah secara garis besarnya, teman-teman di SDB itu udah lebih satu langkah lebih maju ketimbang yang di reguler buat produk di Bank BTPN, mungkin gara-gara udah lama. Iya, karena kan jenis ini untuk nasabah milenial ya kan guys. Dan penanganannya pun beda. Kalau reguler kan mungkin nasabahnya nggak terlalu banyak yang milenial. Kalau Jenius kan rata-rata milenial banget nih nasabahnya gitu. Jadi enak lah. Jadi ada istilahnya kayak ada keseruan di reguler, Di reguler ada, keseruan di Jenius pun ada, benar-benar. Oke, pertanyaan itu gini sih Bang, kita kan ini kan ada pelayanan jenis ya, pelayanan shop ya. Jadi di sini kan tanggung jawab Abang Eta itu untuk gimana sih biar mengimprove agen-agen itu biar seperti KPI-nya meningkat Bang. Kadang kan kita jebol ini maksudnya ya merah-merah lah gitu ya kan guys. mengayomi anak-anaknya. Iya, juga. gimana sih biar kekompakan itu ada gitu Bang. Kadang kan agen ini kita satu tim nih, nah maunya membantu di dalam tim itu gitu kan. Ya kita kan udah dibentuk dalam tim dalam satu pekerjaan. Yang maunya kita itu kompak salah satunya. Ya kadang-kadang ya ibaratnya sekali kalau kita gajian atau gimana kita maunya keluar atau ngapa-ngapain gitu sih kalau membentuk suatu kekompakan sih Bang gitu sih. Gimana sih? Mungkin buat membentuk kekompakan atau bonding tim lah istilahnya. Simpel aja sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Mungkin dengan cara kayak gini nih kita ngobrol di mana gitu, udah ngobrol aja, nanya-nanya, sharing apa sih yang biasanya teman-teman yang sulit, yang sering ditemuin di floor, cerita aja. Dan itu nggak perlu kaku harus di kantor kita face to face sama tim membernya, nggak harus. Jadi lebih di luar juga bisa, agar biar lebih santai aja, lebih akrab lah istilahnya, biar nggak lebih kaku. Kayak gitu sih mungkin kalau buat bonding timnya. Terus kalau buat improve teman-teman yang di tim member kita itu paling kalau misalkan ada temuan otomatis kita lakukan posting nih, kita panggil, kita kasih tahu kesalahannya di mana, salahnya di sini, kenapa ini dianggap salah, karena SOP yang sesuainya harusnya begini, dan kedepannya kita harus ngikutin SOP yang sesuai yang berlaku. Nah kayak gitu sih paling kita coaching, kita panggil, kita kasih tahu, kita arahin gitu. Ya kami sebagai agen ya untuk kedepannya ya jangan mengulangi kesalahan lagi sih Bang. Untuk kedepannya harapan dan ya tujuan kita itu bekerja ya menghasilkan yang terbaik, memberikan juga kontribusi juga. Ya, kita juga bisa harus yang terbaik. Iya. Siapa tahu kita yang bisa lah. Ya siapa tahu kita nanti bisa dipanggil ya kan. Untuk jadi yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu sih harapannya. Ada sih kontribusi ke jenisnya seperti itu. Terus harapan abang ke anak-anak abang ini Iya, gimana? Harapannya pasti ya sebagai SA, mungkin kalau di kantor sebagai SA, kalau di luar sama lah kita nggak ada bedanya. Kita teman seperjuangan, cuman kalau di kantor yang namanya SA pasti punya harapan buat tim membernya, biar tim membernya ini gimana, biar bisa lebih improve. Mungkin kamu menutup kemungkinan bisa jadi SA juga nantinya pengganti. Iya, mungkin Andre atau Arni mungkin bisa jadi SA, bisa dan naik lagi gitu. Harapannya gitu sih. Yaudah mungkin segitu aja kali ya obrolan singkat kita. Udah mulai jam segini juga. Kalau emang udah cukup nih, ntar kapan-kapan kita sambung lagi ya. Sama kami gitu ya guys. Yaudah guys, thank you for watching. See you. Bye bye.